Selamat datang sobat, channel Adi Suparman. Kajian dakwah akar membahas Imam Mahdi. Nabi Isa. Yang duluan muncul adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi mengendalikan dunia ini dengan sempurna, memimpin orang-orang beriman, dan seluruh bendera-bendera menjadi turun. Hanya satu bendera saja yang berkibar lagi, bendera la ilaha illallah. Seluruh nama-nama kelompok, seluruh nama-nama organisasi atas nama Islam menjadi hilang, karena seluruh mereka sudah kembali dalam satu imam yang besar, Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi ini dari anak kandung Nabi Muhammad, dari cucu kandung Nabi Muhammad, yaitu Hasan bin Ali. Berbeda dengan Syiah yang mengatakan dari Husain bin Ali, dari Hasan bin Ali. Imam Mahdi ini dengan izin Allah sangat cepat mempersatukan kembali Arab dan dikembalikan namanya seperti nama dulu, Jazirah Arabiyah. Lalu setelah Jazirah Arabiyah, Imam Mahdi dengan cepat menaklukkan Iran, Cina, India, Rusia, dan bumi sebelah timur. Amerika dan Eropa dengan cepat bersatu bersama Imam Mahdi untuk mengalahkan timur. Disebut dengan Perang Dunia III. Kemudian setelah dimenangkan Imam Mahdi oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman, Amerika dan Eropa mengibarkan bendera salib. Lalu kata mereka, kemenangan ini adalah kemenangan salib. Maka terjadilah perpecahan kongsi antara orang-orang beriman di bawah pimpinan Imam Mahdi dengan Amerika dan Eropa. Kemudian perang mereka. Perang itu disebut dengan perang Armageddon dalam Taurat dan dalam Injil. Kalau di dalam hadis yang sahih namanya Malhamah Al-Kubra. Namanya Malhamah Al-Kubra. Peperangan ini akan terjadi nanti di Ghutah, Damaskus, ya. Di sana nanti akan terjadi peperangan antara umat Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi bersama melawan Amerika dan Eropa. 4 hari peperangan itu Allah akan menangkan Imam Mahdi dan orang beriman dengan kemenangan yang telak setelah-telaknya. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal baru muncul setelah Imam Mahdi dan orang beriman menaklukkan Konstantinopel, Turki tanpa perang. Ini ringkasan ya, ringkasan. Yang saya bacakan begini, ini adalah ringkasan. Mau baca rinci, ada di kitab yang sudah kita rekomendasikan tadi. Kitab ini saya baca, bahasanya enak Pak, mudah untuk dipahami, tetapi full dengan dalil. Ini yang saya senangi, ya. Di kitab Tanda-tanda Kiamat di Negeri Syam, sebagaimana di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Keren sekali bahasanya. Baik, jadi Imam Mahdi baru berhadapan-hadapan dengan Dajjal. Setelah Dajjal keluar, dia kuasai dulu dunia ini. Negeri-negeri orang-orang beriman telah membentengi diri mereka dengan cara-cara sunnah untuk selamat dari Dajjal. Sementara negeri-negeri yang tidak membentengi diri mereka dengan cara-cara sunnah agar selamat dari Dajjal akan menjadi penyembah-penyembah Dajjal. Sekali lagi, 2/3 manusia di muka bumi akan menyembah Dajjal. Nah, Imam Mahdi akhirnya dikepung oleh Dajjal, dan akhirnya Imam Mahdi ditolong oleh Nabi Isa, Dajjal dibunuh. Ini kisah yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, sekarang kita cerita tentang Imam Mahdi. Ustadz, Imam Mahdi ini berapa usianya waktu dibaiat? Persis seperti usia atuk moyangnya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, di usia 40 tahun. Anehnya, kemiripan sejarah terulang. Nabi Ibrahim, lihat, Nabi Ibrahim punya 2 orang anak. Anak yang pertama namanya Ismail, anak yang kedua namanya Ishak. Nah, Ishak ini punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub ini punya 4 istri. Dari Nabi Yakub ini lahir Nabi Yusuf, Benyamin, dan ada yang namanya Yahuda, yang disebut dengan keturunan Yahuda. Yakub digelari oleh Allah, dan dalam sejarah dipatenkan gelar itu dengan Israel. Maka anak keturunan Nabi Yakub ke bawah disebut dengan Bani Israel. Dari kalangan mereka paling banyak nabi-nabi muncul. Nabi-nabi itu muncul dari kalangan anak-anak Yakub yang digelari dengan Israel, Bani Israel. Nah, orang-orang Bani Israel ini yakin bahwa Nabi Muhammad itu munculnya dari mereka. Ternyata tidak. Nabi Muhammad itu ternyata muncul dari Ismail, yang memang tidak ada garis ke bawahnya itu para nabi-nabi. Tiba-tiba pas muncul langsung khataman nabiyyin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ini hampir mirip dengan kejadian munculnya Al-Mahdi.
Al-Mahdi ini dari dua cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Husain, jadi kalau kita ganti ini namanya, kita ganti namanya, ini Hasan, ini Hasan, ini Husain. Dari Husain ini bermunculanlah keturunan-keturunan yang full dan padat dengan karakter kepemimpinan, karakter revolusi, karakter dai-dai pejuang luar biasa ini bermunculan. Dan orang-orang Syiah yakin bahwa nanti Al-Mahdi itu dari sini, dari Husain bin Ali. Ternyata dari Rasulullah sendiri mengatakan, cucuku ini nanti, dari keturunannya nanti akan ada pemimpin besar yang memimpin Islam di akhir zaman. Ali bin Abi Thalib juga radhiyallahu anhu mengatakan, anakku ini, dia sambil megang Hasan di depan para sahabat, anakku ini nanti dari keturunannya di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin yang akan mempersatukan dunia Islam seluruhnya, dan dialah yang akan memenangkan pertarungan di akhir zaman. Dialah yang mengendalikan bumi dengan penuh keadilan menuju puncak keamanan, padahal sebelumnya bumi dengan kezaliman, penuh dengan kesemena-menaan. Nah, Masya Allah, inilah dia Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, namanya mirip dengan Nabi Muhammad, nama ayahnya mirip dengan nama ayah Nabi Muhammad. Dari Husain tidak ada untuk menjadi Imam Mahdi. Oke, mirip sekali kejadiannya. Hasan tidak ambisi dan tidak punya semangat sedikit pun untuk memegang kepemimpinan. Persis ketika Nabi Muhammad, ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh, para sahabat langsung membaiat Hasan bin Ali menjadi khalifah. Tapi Hasan bin Ali baru bulan ke-6 diserahkannya kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi mempersatukan kalimat para sahabat dan kaum muslimin yang saat itu sedang terbelah dan terpecah. Maka kaum muslimin, Hasan betul-betul tidak berminat. Dan yang akan menjadi pemimpin di akhir zaman, manusia yang juga tidak berminat untuk memimpin. Aneh ya kalau akhir-akhir ini muncul orang-orang yang mengaku-ngaku akulah Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi. Ini sudah mulai ya gimana nggak habis baterainya, tegangannya tinggi. Ya. Baik. Nah, kaum muslimin, Al-Mahdi ini kata Rasulullah, dia mirip dengan saya akhlaknya, tapi tidak mirip dengan saya fisiknya. Berbeda sekali. Kalau Rasulullah kulitnya putih, bersih, sementara Al-Mahdi kulitnya gelap, coklat kehitam-hitaman. Rasulullah rambutnya hitam, ikal, ya, sebahu. Kalau Al-Mahdi rambutnya pirang. Al-Mahdi alisnya seperti bulan sabit, hidungnya runcing dan mancung, bibir atas bibir bawahnya sama tebalnya, enak dilihat. Giginya rata, tidak ada yang boneng maju ke depan atau mundur ke belakang. Satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Dahinya lebar. Dia tidak fasih dan tidak lancar membaca huruf ra, ya. Jenggotnya sampai ke dada, bahunya, dadanya bidang, ya, bahunya lebar, dadanya bidang, dan punya bulu-bulu halus di dadanya. Dia suspek. Perut gini ini nggak bisa jadi Imam Mahdi, ya. Dia suspek, langsing perutnya itu, langsing, dater, ya. Dan dia tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek, kata Rasulullah SAW. Akhlaknya betul-betul mirip dengan akhlak saya. Taat, soleh, sangat berakhlak mulia. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi lengkap sudah. Salju turun di Arab. Kata Rasulullah, Al-Mahdi muncul di musim Arab bersalju. Sekarang sudah. Ya. Kemudian huru hara merata, karena kemunculan Al-Mahdi harus diiringi terlebih dahulu dengan segala macam keributan terjadi di seluruh dunia, khususnya di Jazirah Arabia. Kemudian fitnah Syam, karena disinilah nanti Al-Mahdi akan memimpin. Syam akan diobrak-abrik dulu oleh fitnah huru hara akhir zaman, dan Al-Mahdi akan memimpin di sana nanti. Kemudian Efrat mengering, sudah kezaliman merata di mana-mana, maksiat-maksiat dan mungkarat, kesyirikan ada di mana-mana, aliran-aliran sesat bermunculan bahkan diciptakan, kemurtadan menjadi pakaian gaya manusia saat itu, munafikin bermunculan, dan tahun-tahun bencana. Ingat Rasulullah berkata Al-Mahdi muncul di tahun-tahun puncak bencana.
sekarang bencana apa? Gempa